Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kaum muslimin, para suimin, para suimat yang tengah menunaikan ibadah Ramadan, ibadah puasa, Qiyamul Ramadan, pastinya berharap ridha Allah Subhanahu wa taala diraih dengan sempurna, dan akhirnya kita semua diharapkan bisa memasuki pintu surga Ar-Rayyan sebagai bentuk konkret dari apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, para suimin dan para suimat. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah pada tahun ini. Berharap tahun depan kita kembali lagi beribadah untuk memperkuat iman. Iman yang sebenar-benar iman, di mana kita menikmati halawatul iman, kemanisan iman. Karena kemanisan iman adalah anugerah yang tidak dapat diraih tanpa diuji, tanpa dicobai, dan tanpa perjuangan keras untuk mendapatkan satu kesempatan yang kita sebut dengan anugerah halawatul iman. Seorang yang beriman merasakan kemanisan iman, di mana dia terus-menerus menjaga keislamannya, menjaga ibadahnya, menjaga ihsannya, menjaga lisannya, untuk menjadikan dirinya bermarwah di tengah-tengah masyarakat dan diberikan ganjaran pahala di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita semua diberikan kesempatan untuk meminta, untuk memohon dan berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi perlu dicatat bahwa setiap kita meminta, tidak justru kita harus meminta saja tanpa melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita, yang selalu kita baca dalam surah Al-Fatihah. Kita baca terus-menerus, paling tidak 17 kali sehari semalam kita baca satu kalimat penting untuk menunjukkan bahwa kita memang abdi, seorang hamba yang terus taat, selalu melaksanakan sami'na wa ata'na sesuai dengan ajaran yang diwejangankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Satu kalimat, satu ayat yang mengantarkan kita bahwa kita semua perlu beribadah, baru kemudian berani untuk minta tolong. Bayar kewajiban dulu, baru kemudian kita minta upah. Kalau tidak, tentu kita sudah mencederai jati diri kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in bermakna sangat dalam sekali, dan itu menunjukkan bahwa kita betul-betul menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka, kepada engkau saja. Kepada engkau saja
Iyyaka na'budu, kami menyembah. Artinya kami menyembah tidak orang per orang, tapi semua makhluk yang namanya insan kamil, insan yang sempurna, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah artinya na'budu, kami menyembah. Setelah kita menyembah, kita menunaikan amalan soleh yang mengantarkan kita kepada ketaatan, mengantarkan kita kepada markah-markah, kepada makom-makom di mana kita raih ketakwaan, kita raih kesabaran, kita raih hal-hal penting di mana rasa syukur, pemaaf hadir di dalam diri kita. Karena kita tahu bahwa kita adalah makhluk lemah dan kita perlu ada orang kuat, ada yang maha kuat untuk memberikan bantuan kepada kita semua. Inilah Islam. Lalu kemudian wa iyyaka nasta'in, berani kita minta tolong, berani kita memohon, apakah ampunan, mohon rezeki, mohon diberikan anugerah. Kita berani. Kenapa? Karena sudah terlebih dahulu kita melaksanakan iyyaka na'budu. Insyaallah iyyaka nasta'in akan terwujud secara nyata. Karena Allah janjikan kepada kita semua, berdoalah, Allah akan kabulkan. Jika kita berdoa, Allah kabulkan, pasti kita mendapatkan sesuatu yang mungkin orang lain tidak dapat merasakan itu. Karena pahala yang hadir, kebaikan yang hadir, dan sikap mental kita yang tenang, yang tentram, berbahagia, itu adalah anugerah terbesar untuk kita semua. Kaum muslimin, saya ingin menyatakan, ketika kita berada di 1 Syawal, di mana oleh pemerintah sudah disampaikan hari raya pada hari ini menjadi bagian dari kebahagiaan yang tiada terhingga jika kita melaksanakan ibadah dengan sedemikian rupa. Kita tegakkan Shaum Ramadan, kemudian kita tegakkan Qiyamul Lail, pastilah kita semua menjadi tenang, menjadi bahagia, tentram dan damai. Dan yang paling penting adalah kemenangan. Kemenangan kita tidak diukur oleh orang lain saja, tapi rasa kebahagiaan yang hinggap dengan kokoh pada diri kita menandakan bahwa memang ibadah yang kita tunaikan selama sebulan penuh menjadi riyadhah, menjadi exercises bahwa kita adalah orang-orang muttaqin. Akhirnya kita akan masuk kepada satu makom di mana Allah janjikan pintu ar-rayyan untuk orang-orang yang beribadah puasa. Saya ingin menyampaikan kepada kita semua, ayo nikmati kedamaian, kebahagiaan dengan terus dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan, pasti keridhaan akan muncul bersama kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini menjadi bagian dari kita semua untuk meraih kesempatan paripurna hidup bahagia dunia dan di akhirat kelak nanti. Bapak Ibu semua, saya ingin menyampaikan selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Kiranya kita berbahagia, kita terus bersilaturahmi untuk mencapai maslahat kebangsaan dan keindonesiaan. Dengan Idul Fitri,
kita merasakan rasa toleransi, moderasi beragama hidup, dan kita semua berdamai dengan diri sendiri, berdamai untuk bangsa, berdamai untuk kebangkitan Indonesia emas 2045. Demikian saya sampaikan. Aku qouli hadza. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.